Dalam sesi ini saya akan membahas tentang machine learning, salah satu topik yang paling menarik di teknologi saat ini. Baik, apa sih itu machine learning? Machine learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence, yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan ML, komputer dapat mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari. Selanjutnya, mengapa sih ML itu penting? Pertama, ada otomatisasi, mengurangi kebutuhan intervensi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Machine learning ini memungkinkan kita untuk mengurangi kebutuhan intervensi manusia dalam proses pengambilan keputusan dengan algoritma yang canggih. Sistem ini dapat belajar dari data dan membuat keputusan secara mandiri. Ini tidak hanya untuk menghemat waktu, tapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Misalnya itu dalam industri keuangan. Machine learning ini digunakan untuk mendeteksi penipuan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan. Selanjutnya kita akan membahas analisis data besar. Membantu dalam menganalisis dan menaik informasi dari dataset besar yang sulit dikelola secara manual. Di era digital saat ini kita dihadapkan pada volume data yang sangat besar dan kompleks. Menganalisis dataset ini secara manual adalah tugas yang hampir tidak mungkin. Nah, disinilah machine learning itu berperan penting. Dengan teknik analisis yang canggih, machine learning dapat membantu kita menarik informasi berharga dari data besar tersebut. Misalnya dalam pemasaran, perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen untuk mengidentifikasi tren dan preferensi yang dapat meningkatkan strategi penjualan mereka. Selanjutnya yang terakhir, kita lihat aspek dari inovasi. Memungkinkan pengembangan aplikasi baru seperti asisten virtual, rekomendasi produk, dan pengenalan wajah. Machine learning ini membuka pintu bagi pengembang aplikasi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Contohnya adalah asisten virtual seperti Google Assistant yang memanfaatkan machine learning untuk memahami dan merespons permintaan pengguna. Selain itu, teknologi rekomendasi produk di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain juga bergantung dengan machine learning untuk memberikan saran yang relevan kepada pelanggan. Bahkan dalam bidang keamanan, pengenalan wajah menggunakan machine learning telah menjadi alat penting dalam identifikasi dan verifikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari machine learning. Yang pertama ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Definisinya adalah model dilatih menggunakan dataset yang sudah memiliki label. Label ini merujuk pada informasi yang menunjukkan kategori atau hasil yang diinginkan dari data tersebut. Proses pelatihan ini bertujuan untuk membuat model mampu memprediksi label untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya seperti klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Selanjutnya ada pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Definisinya adalah model dilatih menggunakan dataset tanpa label untuk menemukan pola atau struktur. Contohnya
segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pemberian. Ini artinya adalah data yang digunakan untuk melatih model tidak diberi kategori atau klasifikasi sebelumnya. Tujuan utama dari pembelajaran tarawasi ini untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan yang tersembunyi dalam data tersebut. Yang terakhir ada pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Definisinya, model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berupa reward atau punishment. Dalam RL ini, atau reinforcement learning ini, agen beroperasi dalam suatu lingkungan dan mengambil tindakan dengan tujuan untuk memaksimalkan total reward yang diterima seiring waktu. Umpan balik yang diterima oleh agen berupa reward atau punishment berdasarkan tindakan yang diambil. Contohnya pelatihan robot untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, selanjutnya adalah proses machine learning atau langkah-langkahnya, cara kerjanya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Proses pertama dalam ML ini untuk mengumpulkan data yang relevan untuk masalah yang ingin diselesaikan. Data ini bisa berupa gambar, angka, atau teks, atau informasi lainnya yang relevan. Selanjutnya yang kedua, ada pra-pemrosesan data. Membersihkan dan memformat data agar siap digunakan. Jadi setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ini untuk membersihkan dan memformat. Ini termasuk untuk menghapus data yang tidak relevan atau memperbaiki kesalahan dalam data agar model ML dapat belajar dengan efektif. Langkah ketiga ada pemilihan model. Selanjutnya ini kita memilih algoritma ML yang sesuai untuk analisis. Ada berbagai jenis model seperti regresi, pohon keputusan, dan jaringan saraf. Pilihan model tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Yang keempat, pelatihan model. Kita melatih model menggunakan data pelatihan. Pada tahap ini, biasanya model dilatih menggunakan data yang telah disiapkan. Model belajar dari pola-pola dalam data dan mengembangkan algoritma untuk membuat suatu prediksi. Yang kelima, ada evaluasi model. Menguji model dengan data baru untuk menilai kinerjanya. Setelah pelatihan, modelnya dievaluasi untuk mengukur seberapa baik kinerjanya. Ini dilakukan dengan menggunakan data uji yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Yang terakhir adalah implementasi. Kita menggunakan model untuk membuat prediksi atau keputusan di dunia nyata. Setelah model dievaluasi dan disempurnakan, kita dapat mengimplementasikannya untuk membuat prediksi berdasarkan data baru. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh aplikasi machine learning yang sangat populer dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti aplikasi dalam bidang kesehatan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat medis. Kemudian ada aplikasi keuangan untuk memprediksi risiko kredit dan mendeteksi penipuan. Aplikasi e-commerce untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Kemudian aplikasi transportasi untuk mengoptimalkan rute pengiriman untuk diefisiensi waktu dan biaya. Terakhir adalah kesimpulan. Machine learning adalah alat yang kuat yang dapat digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inovasi. Dengan pemahaman dasar ini, Anda dapat mulai menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana machine learning dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?